Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan harian hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 ini tertulis dari Yesaya 38 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiada sesuatu yang ada dalam kehidupan yang tidak sepengetahuan dari Tuhan. Baik itu hal menyenangkan atau hal yang mengganggu pikiran, mengganggu hati, atau mengganggu kehidupan, hal yang mendukakan atau hal penderitaan, itu semua sepengetahuan daripada Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal dalam renungan ini, ketika Yesaya berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku, katanya. Kebiasaan kita manusia selalu menolak penderitaan atau selalu menghindari bentuk-bentuk penderitaan, walaupun itu tidak pernah berhasil. Karena itu sepengetahuan daripada Tuhan. Semua pergerakan hidup ini dimonitor oleh Tuhan. Tidak ada yang luput dari monitoring Tuhan Allah dalam hidup kita ini. Tidak ada yang terlewatkan, walau kita kadangkala berkata, kuasa Tuhan itu bisa dibatasi oleh sesuatu. Itu hanya sebatas pemikiran kita saja. Justru pemikiran kita yang selalu membatasi. Kalaupun itu bisa kita katakan dibatasi. Kenapa Yesaya berkata penderitaannya menjadi keselamatannya? Karena dia tahu bukan karena kejahatannya dia menderita. Ini sesuatu konsep teologi yang sangat luar biasa. Bukan karena kejahatannya dia menderita. Ada orang karena kejahatannya dia menderita. Itu beda. Tetapi Yesaya menderita karena tugas panggilan sebagai hamba Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, kabar baik. Maka untuk mengerjakan pelayanan itu selalu ditantang penderitaan yang berat. Karena tidak semua dapat menerima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu persis Yesaya mampu mengelola penderitaannya, sehingga dia berkata penderitaan menjadi keselamatannya. Bahkan penderitaan itu diproduk sebagai jalan yang terbaik mengenal Tuhan. Jadi penderitaan itu ada baiknya datang supaya melalui penderitaan lebih jelas kita mengenal Tuhan. Karena sudah terlalu terbiasa manusia
mengenal Tuhan berangkat dari faktor-faktor apa yang menyenangkan, apa yang baik. Tetapi renungan ini berkata, penderitaan mampu mengenal Tuhan. Dan Yesaya berhasil mengelola penderitaannya. Dia lebih dekat kepada Tuhan dan dia lebih jelas mengenal eksistensi daripada Tuhan Allah. Dia bersahabat dengan Tuhan berangkat dari pergumulan kehidupannya. Sehingga pergumulan itu atau penderitaan itu menjadi keselamatannya. Allah mencegah jiwanya dari kebinasaan. Itu titik-titik keselamatan bagi dia. Banyak orang gagal mengenal Tuhan karena selalu berangkat dari sukacita, selalu berangkat dari apa-apa saja yang menguntungkan dalam kehidupannya, apa-apa saja yang menyenangkan. Di situ dia berpikir positif dan berpikir baik kepada Tuhan. Ketika hidupnya terganggu, dia mulai berpikir negatif kepada Tuhan. Kayaknya di situ dia berpikir kurang baik. Kita terimalah apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup ini. Semuanya itu merupakan jalan yang terbaik untuk suatu perubahan. Jalan terbaik agar lebih jelas kita bersahabat dan mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya dalam hidup kita. Amin. Terpujilah namamu, Allah Bapa kami yang baik. Dalam Yesus Kristus, kami dengar renungan harian, menguatkan dan mencerdaskan spiritual kami, agar hari ini dapat menjadi hari berkat melalui aktivitas kami setiap hari. Berkati firman ini, agar kami jangan terlalu terbiasa mengenal Tuhan dari faktor-faktor yang menyenangkan. Padahal jauh lebih baik kami tambah percaya kepada Tuhan ketika kami dapat berangkat dari penderitaan. Karena nama Tuhan, karena pelayanan, seperti Yesaya menderita karena tugas panggilan dari Tuhan Allah sendiri. Berkati pekerjaan kami hari ini, berkati semua keluarga, berkati yang kami kasihi, dan juga berkati pemimpin negara ini, pemimpin gereja, dan semua yang bekerja, apapun pekerjaannya. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.